Salam sehat. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran IPA kali ini pada materi hukum 2 dan hukum 3 Newton ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian gaya dan hukum 1 Newton ya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi hukum 2 dan hukum 3 Newton. Saya ulangi sedikit ya. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika pada benda tidak ada bekerja resultan gaya atau resultan gaya yang sama dengan 0, maka benda yang sebelumnya diam akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung mempertahankan kecepatannya ya. Jadi sigma F sama dengan 0 ya. Oke. Hukum 2 Newton itu berbunyi, jika sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F, maka dia akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Wow, panjang ya. Oke, secara matematis dirumuskan A sama dengan sigma F. Nah, ini ya, di pelajaran sebelumnya kan sigmanya kan rusak ya. Ini dia, sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini rumus pada hukum 2 Newton ya. Oke. Contoh hukum 2 Newton itu pada gerakan di dalam lift, ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan berubah sesuai pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, ya, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Hal yang sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, kita akan merasakan gaya berat yang lebih kecil daripada saat lift dalam keadaan diam. Ya, karena memang kalau ke bawah kan, saya sudah bilang kalau gerakan ke bawah itu selalu membuat tubuh kita kayak ringan karena ada gaya gravitasi menarik kita. Ya. Nah, ini biar boleh sambil dibayangkan ya, Nak. Kemudian hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan ya. Jadi hukum ini disebut sebagai hukum aksi reaksi. Maka bisa disimpulkan dengan F1 sama dengan min F2. Contoh misalnya, kita mau dorong tembok, ada tembok, kita dorong. Kita semakin kuat kita dorong tembok, tembok juga akan semakin kuat dorong kita. Jadi seberapa besar gaya kita, segitu juga gaya yang dikasih tembok ke kita. Cuman berlawanan arahnya. Kita sebagai tangan kita sebagai gaya aksi, tembok itu sebagai gaya reaksi, ya. Oke, ini saya kasih contohnya. Nah, ini dia. Ini tadi saya bilangnya mendorong tembok, atau yang di samping itu, yang gambar samping itu gambar roket ya. Ini dia tepatnya. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Oke, lihat ini ya, dia mulai naik ke atas ya. Oke, lihat itu penjelasannya. Semburan api roket yang berasal dari bahan bakarnya melakukan gaya aksi sehingga timbul gaya reaksi dari roket, sehingga roket dapat mengangkasa ya. Ini contoh hukum 3 Newton ya. Kemudian ini lagi, ini ada batu. Pernahkah kamu menendang batu? Yang kamu rasakan apa? Pasti sakit ya, sakit. Nah, dalam hal ini siapa gaya aksinya? Gaya aksi itu adalah kaki kita menendang batu, dan batu memberikan gaya reaksi yang menyebabkan kaki kita sakit gitu ya. Itu juga hukum 3 Newton. Oke, penerapan hukum 3 Newton itu, yang pertama, ketika peluru ditembakkan ke depan, maka senapan akan terdorong ke belakang. Ini boleh sambil kamu bayangin ya. Kemudian yang kedua, mesin jet mendorong gas ke belakang, sedangkan pesawat jet meluncur ke depan. Ya, ada yang gaya gravitasi, kemudian peristiwa gaya magnet, kemudian gaya listrik, itu juga hukum 3 Newton ya. Kamu boleh browsing lah ya, atau baca buku kamu, banyak lagi contohnya di sana ya. Kemudian ini ada macam-macam gaya. Yang pertama gaya normal. Gaya normal itu ke atas ya. Lihat itu, dari meja itu ada benda di meja ya. Nah, meja itu memberikan gaya normal yang arahnya ke atas ya. Dia tegak lurus benda ya. Jadi beda nanti dengan W. Kalau W nggak boleh kayak gini ya. Jadi ini kan yang N yang pertama, gambar pertama kan dia lurus ke depan. Nah, ketika bendanya dimiringkan, bukan bendanya, sorry, tempatnya mejanya dimiringkan kan dia jadi mereng ke sana ya, ke sana. Nah, baru ketika misalnya ke arah sini ya, jadi kayak gini dia. N-nya ke sana ya. Nah, gaya normal itu pokoknya tegak lurus benda. Dia bendanya, pokoknya di mana posisi benda, gaya normalnya itu tegak lurus.
ya. Jadi gaya normal itu gaya yang bekerja pada bidang sentuh antar dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh ya, atau N sama dengan W atau N sama dengan M kali G ya. Kemudian gaya berat, nah ini dia bedanya ya. Gaya berat lihat ke bawah. Kalau normal itu kan ke atas, gaya berat itu ke bawah. Dia harus searah dengan gravitasi, mau kayak manapun bidang permukaan, bidang sentuhnya selalu ke bawah ya. W itu selalu ke bawah. Nah lihat itu beda kan. Kalau gaya normal kan mengikut bendanya ya, tegak lurus bendanya. Kalau ini tidak, selalu lurus, mau gimana bentuk permukaannya selalu ke bawah, tegak lurus ke bawah ya. Jadi gaya berat W itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, atau W sama dengan M kali G ya. Oke, kemudian gaya gesek statis ya. Itu lihat, gaya gesek statis itu gaya yang bekerja pada benda yang diam atau benda yang bergerak ya. Jadi F itu kecil, gaya gesek statis sama dengan mu itu ya, lambang mu S kali N. Mu S koefisien gesek ya, koefisien gesek statis ya, kali N, Newton gitu ya. Misalnya kayak gini, ini ya, ini ada meja, terus ini ada bendanya gini ya, ini ada bendanya. Oke, jadi kan ini kan bersentuhan. Jadi ketika ini ada gaya gesek statis itu ketika bendanya diam kayak gini, kan bergesekan mereka ya. Nah, kalau gaya gesek kinetis ini bergerak, ada pergerakan. Jadi kan ada pergerakan kinetisnya kayak gitu. Kinetis itu artinya gerak ya, nak, gerak. Jadi gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Kalau tadi statis itu gaya yang bekerja pada benda yang diam. Jadi FK itu gaya gesek kinetis sama dengan mu K kali N. Mu koefisien gesek kinetisnya. Ada koefisien geseknya ya, kali N. N itu gaya normal ya. Oke, kemudian berat benda dan berat jenis benda. Nah, itu ada timbangan ya. Ada timbangan tuh ya. Ingat, kalau kita menimbang itu bukan menimbang berat tetapi menimbang massa ya. Jadi karena berat itu diukur dengan dinamometer, sementara massa timbangan yang kayak di gambarmu ya. Oke. Berat benda adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Simbolnya W ya, benar ya. Satuannya Newton. Persamaannya W sama dengan M kali G, di mana nilai G itu sesungguhnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Tapi bisa dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Keterangannya itu M massa, W berat benda, G gravitasi. Habis ini nanti kita akan bahas soal lagi. Seperti biasa saya akan mengerjakan soal di papan tulis. Berbeda dengan video yang ini ya. Ini teorinya dulu, nanti kalau soal hitungannya kita kerjakan di papan tulis ya. Oke. Kemudian faktor-faktor penentu berat benda itu percepatan gravitasi, jarak benda ke permukaan bumi, terus tempat benda di permukaan bumi. Jadi suatu benda berada di bumi dengan di bulan itu beratnya berbeda ya, karena gravitasi bumi dan gravitasi bulan itu beda. Kalau bumi kan 9,8. Nah, kalau bulan itu 1/6-nya gravitasi bumi ya. Oke, ini ada perbedaan massa dan berat. Kalau massa itu berasal dari zat penyusun, kalau benda berasal dari gaya tarik bumi. Kalau massa benda selalu tetap, kalau berat itu selalu berubah tergantung tempat. Massa itu besaran skalar, kalau berat benda itu besaran vektor. Massa itu besaran pokok, berat itu besaran turunan. Kalau massa satuannya kilogram, berat satuannya newton. Satu lagi, massa diukur menggunakan neraca mekanik, kalau berat itu diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Ya, ini ada berat jenis benda ya. Berat jenis benda itu berat benda tiap satuan volume benda. Simbolnya S, satuannya Newton per meter kubik. Rumusnya S sama dengan W per F ya, di mana W boleh kita ganti jadi M kali G. Jadi S sama dengan M kali G per F. V ya. S sama dengan M kali G per V. S itu juga boleh kita ganti jadi Rho kali G ya, Rho kali G. Oke, keterangannya dari situ. M massa, W berat, G gravitasi, V volume, Rho itu massa jenis ya. Oke, kita sampai di akhir slide. Nanti kita akan bahas soal ya. Kita akan kerjakan soal. Saya kerjakan soal di papan tulis ya supaya lebih mengerti. Seperti biasa untuk teori ini, jika ada pertanyaan kamu boleh tanya ibu melalui kolom komentar ataupun WA ya. Oke, tetap semangat ya, semangat belajarnya ya. Tugas-tugasnya nanti dikumpul ya, jangan ada yang ketinggalan. Oke, sampai jumpa.